Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Ya seperti biasa ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share tentunya. Dan ya semoga yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke. Ya kali ini tuh kita bakal bahas tentang simple load testing aja dengan apa itu namanya APC benchmark. Jadi kan kalian udah sering ngelihat saya bikin load testing gitu di beberapa video sebelumnya gitu kan. Di situ saya pakai APC benchmark gitu kan. Jadi ya intinya kita bakal bahas itulah kali ini gitu kan, sesuatu yang kita nih sebagai backend engineer tuh wajib banget ketahui gitu. Jadi kayak kita tuh harus mikirin nih seberapa kuat sih kita API-nya gitu kan dalam menerima berbagai request gitu kan, terutama kalau ratusan bahkan sampai ribuan gitu kan. Nanti di video ini kita bakal belajar lah cara pakai si Apache Benchmark itu gitu. Jadi ya biar kebaik cincong langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, jadi pertama sebelum kita masuk ke penggunaan siapa sih benchmark, pertama itu kita tentunya harus ngerti dulu apa sih load testing gitu loh. Ya load testing ini kita nggak usah pakai definisi yang ribet-ribet lah, yang simple-simple aja gitu. Kalau yang udah tahu ya udahlah ya, kalau yang belum ya di sini kita belajar. Intinya load testing itu ya proses kita nguji performa backend kita gitu ya dengan memberikan beban lah yang menyerupai lalu lintas di pengguna realnya gitu, di penggunaan real atau dia di production seperti itu. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya buat kita tuh bisa ngukur lah seberapa banyak apa ya namanya request gitu, request yang bisa kita tanganin tuh kan. Terus kita bisa identifikasi juga bottleneck atau kelemahan pada API kita gitu kan, dan kita tuh jelasnya bisa memastikan aplikasi kita ini tetap stabil gitu pada beban yang tinggi atau pada load yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih si Apache Benchmark ini gitu kan? Sebenarnya Apache Benchmark ini cuma tool simple aja ya. Dia itu bawaan dari Apache HTTP server gitu kan, buat ya itu tadi buat nguji performa dari aplikasi kita gitu kan. Dia tuh mudah dipakai, ringan juga ya. Intinya di sini poin pentingnya adalah dia cocok buat pengujian awal gini ya. Jadi di sini disclaimer nih, kalian harus ngerti dulu ini untuk pengujian tahap awal gitu. Nah, fitur utamanya itu biasa udah saya sering liatin ya di video-video saya sebelumnya ya. Ada kita bisa nentuin jumlah requestnya pakai min n atau dash n, terus kita bisa nentuin jumlah konkurensinya juga pakai min c, dan tentunya dia ngedukung metode kayak TTP sama POST juga seperti, dan dia lain-lain seperti itu. Kita tinggal pakai-pakai aja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kapan sih kita pakai apa sih benchmark? Nah, di sini kembali ke yang tadi saya udah disclaim, yaitu kapan kita pakai apa sih benchmark itu kita pakai sebagai tes awal sebelum kita pakai tool yang lebih kompleks, misalnya kayak JMeter ataupun ya K6 atau K6 seperti itu. Nah, sekarang itu untuk contohnya seperti biasa saya udah ada contoh code-nya ya. Sebenarnya itu project yang ada di project yang ada project yang saya pakai ini adalah project yang ada di video-video sebelumnya. Jadi yang sekedar nampilin data dari API gitu kan. Cuma kita nggak akan ngurusin itu ya, tapi kita akan apa namanya gunakan si apa sih benchmark itu di request-request yang ada gitu, di endpoint yang ada di project tersebut gitu. Project itu kalau yang masih ingat tuh namanya yang di GitHub saya itu yang for learning. Kalau yang belum tahu ya ini dikasih tahu. Kalau yang udah tahu ya itu tadi ya yang masih ingat. Jadi ada di video-video sebelumnya gitu. Ya udah dia gitu aja. Kita bakal langsung masuk ke contoh penggunaan si apa sih benchmarknya gitu kira-kira. Yuk, let's get it on. Oke, jadi ini kita akan masuk langsung ke contoh penggunaan apa sih benchmarknya. Jadi ini kalau yang masih ingat nih saya pakai project yang ada di video lama ya, si for learning ini. Dia tuh ada 3 endpoint, tapi kita bakal pakai dua aja sih. Yang penting teman-teman bisa lihat caranya ketika pakai yang get gimana, pakai yang post gimana. Nah, yang lain-lain nanti teman-teman bisa explore sendiri biar lebih menantang ya.
Jadi sini saya jalanin dulu. Oke. Nah, jadi untuk yang udah tahu atau udah pernah nonton di video-video sebelumnya tentang project ini ya udahlah ya. Kalau yang belum ya ini intinya dia ini bakal ada endpoint kayak gini, misalnya get nih, get book ini kita get gitu kan. Nah, ini udah dapat. Dia nih jalan lah endpointnya, terus ada yang buat pick up-nya. Jadi ini cuma nge-get book aja berdasarkan subjek. Ini kok subjeknya love bank ya, yang gampang aja deh. Soalnya ini kan datanya nggak dari database saya juga, tapi dari library.org gitu. Jadi kayak buku-buku, API buat buku-buku gitu. Nah, ini subjek dari bukunya gitu kan, yang gampang-gampang ditulis aja lah ya. Nah, terus tuh kita bikin yang pick up-nya. Jadi misalnya tadi udah dapet nih bukunya, terus mau pesan apa gitu kan. Nah, misalnya kita pesan tanggal 16 misalnya. Terus nah ini udah intinya dua endpoint ini berjalan ya. Jadi intinya kita bakal pakai dua endpoint ini aja. Jadi nanti bakal kelihatan mana cara yang get, mana cara yang post ketika kita pakai Apache benchmarknya seperti itu. Oke, kita buka terminal satu lagi. Jadi di sini kita bakal jalanin. Nah, caranya kayak mana? Nah, ini yang udah sering lihat saya melakukan load testing simple gitu kan di video-video sebelumnya gitu. Ya udahlah ya. Nah, ini yang belum tahu kita ajarin di sini. Jadi cara pakai Apache benchmark ini kayak mana ya? Kita panggil toolsnya si AB. Terus min n nya berapa? Misalnya 100. Nah, min n ini apa bang? Min n ini adalah jumlah requestnya. Jadi kita mau bikin ada 100 request kayak gitu. Nah, terus ini ada min c. Min c ini apa? Min c ini buat konkurensinya, misalkan 10 lah ya gitu. Nah, min c ini 10 maksudnya gimana sih bang? Ya berarti ada konkurensi sebanyak 10 request gitu. Kalau simpelnya intinya ada request yang datang barengan gitu. Kalau konkurensi itu. Jadi ada request yang datang barengan sebanyak 10 gitu. Nah, terus kita tinggal masukkan URL-nya. Tadi itu dia jalan di 8081 ya. Localhost, terus ini 8081 API dash books, terus subjek sampai tadi love misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal hit aja. Nah, pas kita hit nanti dia ada reportnya. Nah, seperti ini ya. Ini reportnya ini nanti kita copy aja kalau kurang jelas. Kita copy ke atas ini ya. Nah, intinya seperti ini ya. Ini reportnya dia seperti ini. Konkurensi levelnya sekian. Time taken for testnya sekian. 1,522 second. Complete requestnya 100. Complete semua. Failed requestnya nggak ada. Total transfernya sekian. HTML transfernya sekian. Nah, ini request per secondnya segini. Jadi ketika kita melakukan 100 request bersamaan gitu kan dengan 10 konkurensi, RPS-nya segini yang bisa dihandle gitu. Terus time per request ini rata-rata segini ya, time per requestnya 92,209 ms. Terus ada ini juga. Jadi ini sama time per request, yang ini juga time per request, tapi ini dia across all concurrent request gitu. Jadi ini semuanya yang ada di concurrent request gini, ya, across all concurrent request gitu. Terus ini transfer rate-nya. Nah, inilah sampai di sini ya. Jadi ini ada persentase dari si request-requestnya itu ya, within certain time gitu kan intinya di sini. Nah, di sini ada longest request itu sepanjang ini nih, sepanjang 1269 millisecond. Nah, ini nanti kita pahamin. Nah, kalau udah yang kayak gini kayak mana ya, kita coba yang post dulu. Jadi kalau untuk yang post tentunya kan ada bodinya kalau lihat di sini ya. Nanti saya baru jelasin detail untuk pembacaan ininya ya. Nah, ini kan kalau yang post ini yang create pickup ini kan ada bodinya nih. Nah, dengan ada bodinya itu makanya di sini kita perlu bikin file aja untuk sebagai requestnya. Misalnya di sini saya bikin file baru, ini kan masih hijau nih, masih baru. Jadi si pickup JSON. Nah, ini misalnya kita ganti jadi tanggal berapa, 17 ya misalnya. Karena tadi saya udah coba-coba oke yang 13. Oke, jadi ini yang menjadi body requestnya gitu kan. Nah, kalau udah kayak begini ya udah kita jalanin aja untuk si Apache benchmarknya. Nah, ini biar saya nunjukin gimana kalau pakai yang post gitu. Jadi cara kayak gini ya, ini biar kita clear dulu. Jadi nanti kita abaikan dulu yang ini hasilnya si get, kita clear dulu biar kelihatan. Sama kita tetap panggil AB, terus min n, misalnya min n 100 dulu aja. Jadi
salah satu tipsnya gitu ya guys, kalau kita sedang melakukan load testing itu kita load testingnya pelan-pelan gitu, jangan langsung gede. Jadi nanti kita nggak tahu batasan dari service kita gitu. Jadi kita mulai dari yang pelan-pelan gitu, dari kecil, menengah, sampai nanti paling gede. Ya itu nanti kita lakukan lah ya. Jadi AB min N 100 terus min C 10 dulu ini kan. Udah itu kita ngambil. Nah, ini untuk ngambil filenya itu pakai ini, pakainya itu min P. Nah, min P ini kemana? Ini tadi kan ini ada pickup JSON. Nah, ini kita min P spasi, tulis aja nama filenya tadi pickup.json seperti ini. Baru di sini kita kan juga perlu nambahin header yang application JSON-nya ya. Jadi kayak gini. Min T sudah tulis application JSON, terus baru kita taruh si linknya tadi, http localhost terus slash itu sini 8081 apa tadi ya namanya, API terus pickup seperti ini. Ini kita hit. Nah, ini udah ada reportnya. Ini saat kita melakukan yang post. Nah, ini kita taruh dulu aja nih ke sini. Ini kan konkurensi levelnya 10 sama ya. Ini yang pakai 10 gini aja ya biar rapi. Gini aja. Ini konkurensi level 10 100. Gini. Ini yang 100. Nah, ini yang N 100 C 10 gitu ya. Nah, ini kayak gini. Taruh sini lah ya. 100 C 10. Nah, kalau misalnya Bang ada header-header yang lain kayak mana? Ya kalau misalnya ada header, misalnya kita ada header apa namanya tuh, kita ada header untuk authorization lah misalnya, pakai authorization. Kalau itu nanti kita pakainya itu tambahannya ada minha. Jadi kayak mana? Ini biar kelihatan, saya clear dulu aja lah ya. Jadi sama kayak tadi nih kan, dia mau ke sini gitu ke application JSON, ke yang endpoint pickup ini. Cuma dia ada headernya misalnya. Jadi setelah yang min T ini ya kita tambah aja apa namanya minha kayak gini. Ini untuk header-header yang custom nih, kita bisa taruh kayak gini minha. Terus misalnya authorization ya. Jadi baru kita kasih petik 2, kita tulis authorization seperti ini. Misalnya authorizationnya gini ya, misalnya bearer terus ada token di sini. Nah, gini aja cara nulisnya ya. Nah, baru kita tutup petik. Baru setelah itu spasi lagi URL-nya. Nah, kira-kira kayak gini ya caranya kalau yang ada header-header customnya. Ini biar kelihatan lah ya. Taruh di sini. Ya, kayak gini nih. Kepanjangan dia, kita turunin lah ya biar kelihatan. Nah, ini kayak gini lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apa ya, kira-kira sih caranya seperti itu. Tinggal kita lakukan lagi ya dengan tips yang tadi saya bilang. Jadi kita tuh bakal apa namanya, pakai dia itu secara perlahan gitu loh, supaya nanti kita bisa ngerti bottlenecknya tuh ketika di mana, atau kita mulai nggak kuatnya di mana. Dan kalau kita baca yang di sini ini udah mulai ya, ada longest request itu di 35 ms. Jadi ada request yang paling panjang diselesaikan. Nah, di sini konkurensi levelnya tadi yang 10 ya, time taken for test sekian, total transfer, total body send gitu kan. Nah, ini RPS-nya 638 dan ini time per request sama ya. Ini time per request yang umumnya, yang time per request yang across all concurrent per requestnya gitu. Ini untuk transfer rate-nya. Nah, kalau udah seperti ini kita apa namanya, lakukan lagi misalnya. Jadi yang ini nggak usah, karena di sini nggak pakai yang ada authorization-nya gitu. Jadi kita misalnya kita tingkatkan nih caranya, kita tingkatkan bebannya. Jadi misalnya Apache tadi kan udah di 100, kita coba apa namanya 1000 lah ya. AB malah langsung itu AB min N, aduh
mana nih min n 1000 terus min c nya 10% lah ya, misalnya 100. Terus apa tadi, oh ya kita harus kasih anunya ya, pick up-nya. Jadi di sini kita ambil filenya itu di min p, terus nama filenya tadi itu ya pickup JSON. Di sini di pickup JSON ya. Jadi ini biar nggak merah-merah, ini ya pickup JSON ya. Saya saya komen dulu pickup.json, terus baru ke si URL-nya. URL di mana di http localhost 8 ya lah 81. Anjir kok mulai agak panas ya, ini belum selesai nih proses studio baru saya nih guys, belum pasang AC. 8081, terus kita ke API API pickup, sorry kita pakai yang post tadi ya. Seperti ini kita tes di 1000 request dan di 100 konkuren. Oke, nah di sini kita mulai dapat hal yang berbeda nih. Tapi di sini 1000 request masih komplit ya, 1000 request masih komplit. Cuma dengan 1000 request ini kita mulai dapat nih total server sekian, total body design sekian, RPS-nya jadi sekian. Terus ini time per request-nya rata-rata segini ya, di 79 ms. Nah ini untuk transparent dan sebagainya. Nah ini juga ada informasi di sini ya, di connection time-nya ya. Nah di sini kita udah dapetin ada berbeda lagi, ada sih longest request-nya udah naik di 256 millisecond gitu. Intinya sih kalau dari sini aja kita lihat dulu ya, misalnya dari transfer rate ini send datanya sekian, terus receive-nya sekian gitu kan, totalnya sekian. Ini sih di sini kita bisa simpulkan transfer data ini terjadi dengan ya kecepatan yang cukup tinggi ya, tanpa hambatan yang berarti gitu. Ya kalau ini khususnya di endpoint ini, nanti misalnya teman-teman nemu di endpointnya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lihat nih transfer rate-nya tinggi nggak kayak gitu. Terus request per second-nya tinggi nggak, misalnya tuh nanti kita bisa aja case-nya di lapangan tuh, coba dong kita mau ngetes kalau misalnya nih sampai sekian request per second seperti itu ya, tinggal diatur-atur aja di jumlah request sama aja jumlah konkurensinya seperti itu. Nah kalau di sini misalnya kita baca di connection time, misalnya kan ada connect 0 gitu ya. Nah ini nih berarti kita bisa simpulkan gampangannya tuh kayak ya pokoknya rata-ratanya itu kan 0 ms ya, jadi nggak ada penundaan signifikan lah dalam menghubungkan ini ke si API si endpoint itu ke si service-nya seperti itu. Nah ini untuk processing rata-ratanya sekian ya. Jadi di sini kita masih bisa lihat kalau ini nih masih cukup tinggi. Intinya di sini untuk yang mau kita lihatin ini dia bisa sampai mana gitu. Nah misalnya kita lakukan lagi nih, tapi kita ganti ini misalnya dari 1000, taruhlah ini kita lakukan dia jadi di 2000 request 2000 request dengan misalnya 200 konkuren. Apa yang terjadi ya kita cek. Nah, ini udah selesai di 2000 request, masih selesai semua, nggak ada yang fail. Nah di sini kita udah lihat RPS-nya jadi segini 1400-an, time per request-nya sekian, yang time per request untuk across all concurrent process sekian. Cuma di sini ada longest request-nya 460. Ini udah mulai ada yang berbeda lagi nih di longest request-nya gitu kan. Nah, untuk yang bagian sini yang si longest request, jadi itu tuh yang kita sebut sebagai outlier gitu. Outlier itu intinya ya dia tuh request yang ngebutuhin waktu lebih lama dari rata-rata. Ya ini si longest request ini gitu kan. Dan dalam konteks si load testing ini ya
outlier ini ya sering muncul karena fluktuasi performa dari servis kita. Kalau misalkan servis saya masih di lokal ya, intinya seperti itu. Jadi prosesnya ini kayak dia tuh membutuhkan lebih banyak resource lah saat dilakukan, makanya dia jadi request terpanjang seperti itu. Nah, kenapa sih si outlier ini penting ya? Karena gini, walaupun hanya sedikit ya, hanya sedikit request yang lambat ini menjadi si outlier ini berarti ada suatu indikasi kalau ada terjadi sesuatu, dan jelas ini bakal jadi pengalaman pengguna yang lumayan buruk gitu loh. Jadi misalnya kalau kita bisa lihat ini kan bakal ada waktu respon API yang tiba-tiba dia melonjak drastis gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau dia sering-sering seperti itu, ada banyak kasus seperti itu kan berarti nanti aplikasi kita secara keseluruhan terutama yang dari client side itu kan berarti nanti jadi kurang responsif seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita bisa jadi bahan pertimbangan nih, apakah ada beban di server kita, atau misalnya kita bisa lihat kita tuning lagi apa ada kode yang bermasalah gitu kan. Jadi kalau untuk masalah pada servisnya sendiri ya, mungkin kita bisa lihat proses CPU-nya gitu kan, terus kita lihat penggunaan memorinya gitu. Nah, kalau untuk tuningnya ya kita lihat tadi ya, query kita, cara coding kita di kode juga udah oke atau belum, atau nanti kita bisa lihat juga apakah memang ada network latency seperti itu. Jadi pokoknya kalau terjadi suatu outlier ini itu, kalau secara analogi ya gampangnya kayak misalnya ini jalan tol ya, jalan tol ada banyak mobil gitu kan. Nah, tiba-tiba ya pokoknya misal jalan tol ada tiga tiga jalur gitu. Nah, misalnya tadinya itu ada banyak mobil jalan lancar, tapi tiba-tiba ada satu mobil mogok di tengah jalan gitu kan. Ya berarti kan karena dia tuh mogok di tengah jalan ya, jadinya bakal ada keterlambatan nih dari jalur-jalur itu sendiri, sama yang bakal ganggu ke jalur yang lain gitu loh. Seperti itu. Jadi bakal ada bottleneck di situ gitu. Nah, untuk kayak begini, makanya nanti di service kita itu tentunya kita butuh logging yang beres. Kita juga bisa pakai profiling tool yang tepat ya untuk bisa ngecek profilingnya seperti apa. Nah, ini juga kita bisa lakukan stress testing lah, lebih dari load testing lagi. Jadi kita bakal menguji dengan lebih banyak request lagi gitu kan. Terus kita memastikan lah untuk si outlier ini nggak terjadi secara konsisten seperti itu. Atau nantinya dalam kedepannya karena misalnya outlier ini masih sering terjadi, kita bisa juga tambahkan caching gitu kan, nanti bisa nge-cache, baru nanti sampai akhirnya kita bisa menentukan apakah keputusannya ini harus dilakukan scale up ataupun scale out dari service kita seperti itu. Jadi walaupun si outlier ini bukan menunjukkan performa keseluruhan gitu kan, jadi misalnya dari hasil ini kan kita bisa lihat nih performanya keseluruhan tuh udah cukup bagus gitu kan. Ya, ini kita tetap penting untuk memperhatikan si outlier seperti itu. Nah, tentunya ini untuk gimana kita make itu jelasnya kita harus sesuaikan environment-nya itu, pokoknya dia benar-benar harus sama dengan si production-nya kita gitu. Misalnya ini kita tesnya di staging gitu kan, jangan di lokal juga. Kita tes di staging, tapi staging yang ya gampangnya jangan staging lah ya, misalnya pada level sandbox-nya kita kayak gitu kan. Nah, kita bikin environment itu persis sama si production gitu. Jadi kita bisa lihat kalau di sini nggak ada masalah, berarti harusnya di production nggak ada masalah juga, kira-kira seperti itu. Nah, terus juga dalam prosesnya ini kita perlu juga kerjasama, atau misalnya kita punya akses ya kita buka infranya juga. Jadi kita harus pantau nih resource si service kita seperti itu. Itu kita bisa pakai hardtop untuk ya ini kita bakal pantau si CPU-nya, si RAM-nya tuh, dan ya penggunaan jaringan seperti itu. Nah, kalau kapan kita untuk beralih ke tool lain, ya ini kalau kita apa namanya beralih dari siapa si benchmark ini ketika kita udah membutuhkan yang pertama itu simulasi buat skenario yang kompleks gitu kan, misalnya ada multi step transaction gitu-gitulah ya. Terus misalnya load testingnya ini untuk skala yang lebih besar lah, lebih dari 10.000 konkuren gitu. Nah, seperti itu. Terus ya tentunya buat analisis yang mendalam kalau misalnya kita udah butuh sampai ada grafiknya gitu. Nah, di situ kita bisa milih nih kayak JMeter bisa, Canam bisa, Gatling juga bisa gitu.
Oke deh, kira-kira gitu aja lah ya cara memakai Apache Benchmark ini untuk melakukan load testing yang simple. Ya seperti biasanya ya, untuk mengakhiri ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share, terutama ya share ya, siapa tahu ada teman-temannya yang lagi belajar hal yang sama atau ngadepin masalah yang sama, mungkin bisa terbantu dengan video yang saya buat. Jadi sekali lagi dari saya terima kasih, sekian, salam back end magang.